للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Masyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada kita bersyukur, kita bersua kembali untuk mempelajari satu jenis pengetahuan yang bisa mengantarkan kita kepada al-qurb, kedekatan kepada Allah, yaitu irfan. Dan buku yang kita bahas adalah bukunya Imam Khomeini rahmatullahi alaih yang berjudul Salat Ahli Ma'rifat. Mari kita meneruskan pembahasan buku tersebut. Terakhir kita sampai di sini tanggal 16 Agustus ya. Jadi kita review dari sini. Di dalam kaitan dengan alasan kewajiban berpuasa, terdapat riwayat-riwayat dari Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang berbunyi, sekelompok orang Yahudi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya tentang sejumlah hal. Di antara hal yang mereka tanyakan adalah sebagai berikut. Mengapa Allah mewajibkan kepada umatmu untuk berpuasa di siang hari sebanyak 30 hari? Jadi orang Yahudi datang bertanya kepada Nabi, kenapa Allah mewajibkan kepada umatmu untuk berpuasa di siang hari sebanyak 30 hari? Padahal dia telah mewajibkan kepada umat-umat terdahulu lebih daripada itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, saat Adam memakan buah dari pohon terlarang, atau biasa juga dengan syajaratul khuld, buah kekekalan, tinggallah sisa makanan itu dalam perutnya sebanyak 30 hari, atau selama 30 hari. Maka karena itu Allah mewajibkan kepada anak keturunan Adam atau Bani Adam untuk menahan lapar dan dahaga sebanyak 30 hari, sedangkan apa yang dimakan dalam masa itu untuk bersahur dan berbuka sebenarnya adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka. Jadi kita simpulkan bahwa kalau kita setiap saat ini memang secara lahir kita bisa memastikan bahwa makanan kita itu adalah halal. Tapi terkadang ada yang kita tidak sadari. Atau mungkin kita sadari juga tapi kita biarkan. Ya, yang pertama kita tidak sadari. Mungkin di dalam makanan kita itu ada hal-hal yang buruk. Ya, mengandung hal-hal yang buruk. Artinya ada campuran-campuran yang sejatinya tidak boleh tapi kita tidak ketahui. Tapi ingat, walaupun kita tidak ketahui kan tetap statusnya seperti itu. Ambillah contohnya misalnya minyak babi. Ya, walaupun kita tidak ketahui, tetap saja unsur babinya ada. Kita tidak dianggap berdosa karena kita tidak tahu, tetapi kan tetap tidak menghilangkan unsur babinya. Jadi ketidaktahuan kita hanya melepaskan kita dari dosa, tetapi ketidaktahuan kita tidak melepaskan makanan tersebut dari unsur babi. Ya. Artinya tetap ada. Nah, sedangkan segala sesuatu yang dilarang Allah pasti ada. Kita sadari atau tidak, kita tahu atau tidak, pasti ada efek-efek buruk yang bisa ditimbulkan kepada tubuh kita. Nah, anggaplah kita tidak tahu. Maka kemudian bagaimana menghilangkan yang sudah terlanjur masuk? Lahirlah puasa itu tadi. Jadi puasa itu adalah seperti itu. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya 30 hari kita makan, 30 hari kita berpuasa, sebetulnya kalau disimpulkan dari sini, 30 hari itu untuk mengeluarkan semua hal yang buruk yang masuk pada diri kita selama 1 tahun ini. Karena kan kewajiban puasa memang 30 hari, tapi kan cuma sekali setahun, bukan setiap bulan. Ya. Dengan demikian yang masuk pada tubuh kita bisa dikeluarkan lagi. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang kita sadari, misalnya kita sadari bahwa pendapatan kita ini sebetulnya nggak benar. Ya, kita menerima katakanlah misalnya rasuah, suapan atau pemerasan. Ya. Nah, itu kan berarti salah.
haram. Nah, kita tahu tapi kita makan, maka kemudian bagaimana cara mengeluarkannya kalau sudah terlanjur masuk? Nah, berpuasa seperti itu. Jadi kurang lebih inilah yang dimaksud daripada ayat ini. Artinya hikmah puasa itu di balik hikmah-hikmah yang lain diantaranya disebutkan dalam hadis ini adalah agar membersihkan jiwa kita, membersihkan tubuh kita. Kalau bahasa sekarangnya detoksifikasi, detoksifikasi, mengeluarkan toksin-toksinnya, mengeluarkan racun-racun yang sudah terlanjur masuk. Para ahli syarat dan pemilik kalbu yang suci, pemilik kalbu yang suci maksudnya yang ikhlas, telah mengambil banyak manfaat dari kedua hadis di atas. Telah mengambil banyak manfaat dari kedua hadis di atas. Antara lain, kesalahan Adam alaihissalam, jadi kesalahan harusnya dikasih tanda petik ya. Kesalahan Adam alaihissalam, jadi kita kasih tanda petik dulu. Karena kata kesalahan ini kan tulisan ya. Mungkin juga terjemahnya aslinya tidak begini ya. Kesalahan Adam alaihissalam tentu berbeda dengan jenis kesalahan selain beliau. Nah, jadi kata kesalahan itu sebetulnya tergantung patokannya, tergantung parameternya. Dan parameter itu tergantung tingkatan. Ya, contohnya misalnya kalau eh, kalau anak SD, nah sekolah dasar tidak salah dalam menghitung 1 tambah 1, katakanlah dia mengatakan 5, kita kan mengatakan itu wajar, biasa saja. Ya. Bahkan kita tidak menganggap itu kesalahan, ya itu adalah kehilafan atau ketidaktahuan. Memang belum tahu, bukan salah, ketidaktahuan. Tapi kalau sudah perguruan tinggi, sekolah di kampus, di university, lalu 1 tambah 1 tetap mengatakan 5, nah itu adalah salah karena tingkatannya. Jadi tingkatan itu menyebabkan definisi salah bisa berbeda. Ya. Contohnya kalau orang-orang awam, orang biasa saja pada umumnya, yang di berkumpul di pos-pos ronda misalnya, kemudian mereka di sana menghabiskan malam-malamnya dengan main kartu, main domino atau main apalah. Nah itu kan kita anggap biasa, bukan kesalahan. Kesalahan itu kan kalau mengambil barangnya orang, mereka kan tidak salah, cuma main kartu di situ. Tapi kalau yang melakukan itu misalnya adalah mahasiswa yang sibuk dengan kuliahnya melakukan itu, ya ini jelas salah. Orang tuanya pasti marah. Ya. Jadi seperti itu, jadi salah. Apalagi kalau yang melakukan itu adalah orang yang sudah rajin mengaji, apalagi kalau dia sudah ustadz, ulama, nah itu kan salah. Nah, seperti itu. Jadi kata salah bisa berbeda sesuai dengan tingkatan orang. Jadi kata kesalahan Adam kita kasih tanda petik karena ya bagi kita kalau kita melakukan itu tidak salah, kira-kira gitu. Tapi karena melakukan Adam disebut dengan salah. Seperti itu. Sama misalnya dengan Nabi Yunus ketika meninggalkan umatnya, ya kan bagi kita tidak salah. Apa salahnya kita pergi merantau? Kan setiap orang boleh merantau. Ya, Nabi Yunus kan boleh pergi merantau juga, pergi naik kapal juga kan begitu. Tetapi karena punya tugas tertentu, punya spesifikasi tertentu, maka dia salah kalau melakukan itu. Seperti itu. Sama lah persis kalau kita ada perlintasan kereta api. Ya. Lalu kemudian eh, kita bukan petugas di situ, lalu kemudian pergi menutup membuka, itu kan salah. Ya, kita salah karena bukan tempat kita di situ. Dan kita mungkin asal-asalan. Tapi kalau melakukan itu memang penjaga pintu, ya itu tidak salah, memang itu benar. Ya, seperti itu. Jadi benar salah atau salah itu dalam pengertian salah bukan kebenaran. Itu bisa relatif. Bisa relatif. Jadi mungkin saja kesalahan itu adalah sejenis kesalahan yang wajar. Jadi kata wajar itu artinya ditilik dari kita wajar. Atau kesalahan yang timbul itu akibat perhatian sejenak. Makanya kita katakan kalau dia melihat sejenak kepada, tiba-tiba terpikirkan sedikit saya kepada alam ciptaan, bagi kita kan tidak salah. Kalau kita bukan hanya sejenak, banyak sekali, hampir setiap saat kita di situ. Dan kita tidak dianggap salah kalau begitu kan. Salah kalau kita mencuri, merampok, nah itu salah.
Tapi kalau cuma sekedar memperhatikan pengen membeli ini dan itu kan tidak salah sebetulnya. Tapi kalau ditilik dari kelasnya Adam, ya, dari kelasnya Adam, itu jelas salah. Nah, seperti itu. Jadi kelasnya Adam itu salah. Kata salah di sini tanda betul. Jadi kesalahan timbul akibat ada perhatian sejenak kepada kemajemukan nama-nama ilahi. Setelah dia tertarik ke dalam kesirnaan diri. Jadi setelah kita sudah tertarik ke dalam kesirnaan diri, al-fana az-zati, kitanya fana, yang ada hanya Allah, maka kalau kita tiba-tiba menilik sejenak saja, melihat sejenak saja kepada alam majmuk ini, nah itu adalah turun namanya, itu turun dari yang tinggi. Makanya bagi orang-orang seperti ini dilarang untuk melihat sejenak. Ya. Jadi ada ayatnya seperti ini berlaku secara spesifik pada mereka. Contohnya kita lihat di sini. Kita lihat surat berapa surat 18 ya. 18. Ayatnya coba kita lihat 28. Nah, ini kita lihat di surat Al-Kahfi surat 18 ayat 28. 28. Allah berfirman, "Wasbir nafsaka," dan sabarkan diri kamu. Jadi artinya kita tidak cukup mengatakan kepada Allah sabar, tapi kita juga harus menyuruh sabar diri kita nih. Ini kan perintah untuk sabar kepada diri kita. Wasbir nafsaka, sabarkan dirimu. Ya, kalau bahasa kitanya, latih dirimu untuk sabar. Wasbir nafsaka, bantu dirimu untuk sabar. Ya, buatlah dirimu sabar, sabarkan dirimu. Wasbir nafsaka. Ma'alladina, bersama dan orang-orangnya, yada'una, yang mengajak. Rabbahum, Tuhan mereka. Saya mengajar di sini menyeru, berdoa. Jadi sendalah sabar bersama dengan orang yang berdoa kepada Tuhannya. Kata-kata doa di sini adalah beribadah juga, bisa beribadah kepada Tuhannya. Bermunajat bisa juga. Pokoknya apa saja yang berkaitan dengan fokus kepada Allah. Yada'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Di waktu pagi dan di waktu petang. Ya. Yuriduna, karena hanya mereka menginginkan wajahnya saja. Artinya tidak punya kepentingan lain. Makanya sering kita mengatakan di sini, kalau kita berdoa Bapak Ibu sekalian, jangan cuma doa untuk hajat-hajat kita. Ini kapan untuk Allah? Kalau kita hanya berdoa untuk hajat kita, kan itu ego sebetulnya. Harusnya doa itu berdasarkan ayat ini, yuriduna wajah, yang kita inginkan adalah wajahnya. Ya. Jadi kata berdoa itu ya doa sebetulnya artinya memanggil Tuhan, ya Allah Tuhan, ambil aku, kira-kira gitu lah. Tolonglah aku, pegang tanganku. Nah itu bahasa awam. Kalau bahasanya di dalam Al-Quran ya, wahai Tuhan, saya banyak menzalimi diriku sendiri. Ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini gitu. Ya, kita yang disebut dengan doa sebetulnya. Ya, ya Allah Tuhan kami, Rabbana, kami telah menzalimi diri kami, zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Kalau bukan karena ampunanmu. Kalau kita ini kan beda, yang kita minta selalu unsur duniawi, kayak begitu. Ya. Nah, namanya doa itu ya adalah yuriduna wajah, inilah dia jemaah sekalian. Ya, jadi kita ini banyak berdoa pun memenuhi ego kita saja. Ya. Begitu merasa terijabah, bangga lagi, wah dijabah doa saya, itu kan ego lagi. Ya. Jadi jemaah sekalian sebagai itu semuanya adalah mengalamatkan itu kepada diri kita, itu tidak tepat. Ya. Jadi ya da'una rabbahu, mereka menyeru, memanggil kepada Tuhan mereka. Ya. Bil ghadati, di waktu pagi, wal asyi, di waktu petang, di waktu malam. Di kata Isya itu dari sini, Isya. Yuriduna, mereka hanya menginginkan, artinya tidak menginginkan yang lain, itu wajahu. Mereka ingin bermuajah dengan Tuhannya. Nah, baru kemudian, wala tada'u, wala ta'du, dan janganlah engkau memalingkan, memindahkan, ainaka, kedua matamu, anhum, dari mereka. Jadi, jangan memindahkan mata dari mereka. Ya. Dari siapa? Alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajah. Jangan palingkan wajahmu, matamu, artinya ikutlah selalu, bersamalah dia
Dengan siapa? Orang-orang yang selalu menyeru kepada Tuhannya pagi dan petang hari dan tidak punya interest, tidak punya kepentingan kecuali hanya ingin bermuajahah, ya, menghadap kepada wajah Tuhannya. Yuriduna wajahahu. Dilarang di sini, la ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayat, karena menginginkan perhiasan dunia. Nah sayangnya rata-rata kalau kita berdoa justru perhiasan dunia, Bapak Ibu sekalian ya. Kita minta macam-macam lah, ada yang kulkasnya rusak, dia minta juga, ya Allah kulkas saya rusak. Tuh nanti bilang ini kok cengeng banget, jual kulkas rusak, minta ke saya, harusnya dia bisa perbaiki sendiri kan begitu. Ya. Jadi zina tadi justru dikecam dalam Al-Quran ini. Ya, jangan memalingkan wajah dari mereka hanya karena menginginkan perhiasan dunia. Kan berarti yang diminta mereka ini bukan perhiasan dunia. Ya, jangan, inilahnya jangan. Wala janganlah ta'du, memalingkan, memindahkan ainaka kedua matamu, anhum dari mereka. Artinya selalulah bersama mereka. Jangan mengalami gagal fokus, kira-kira kita kepada mereka. Ya, jangan memindahkan fokus kepada mereka hanya karena menginginkan perhiasan dunia. Turidu zinatal hayati dunia. Hanya karena menginginkan perhiasan dunia. Turidu zinatal hayati dunia. Ya, seperti itu. Jadi ini kan larangan ini la tadu ainaka. Nah, kepada siapa berlaku ini? Tentu bagi mereka mengikrarkan hidupnya untuk apa? Untuk bermuajah dengan Tuhannya, untuk berdialog terus dengan Tuhannya, ya. Untuk memanggil kepada Tuhannya, karena memanggil itu adalah tanda kerinduan. Ingat, panggil memanggil dari mana yang muncul? Tentu panggilan muncul dari yang merindu. Jadi panggil itu muncul daripada yang merindu. Panggil muncul dari yang merindu. Nah, kalau kita merindu kepada Tuhan, yang memanggil dia. Nah, selalulah bersama dengan orang yang memanggil dia dalam waktu pagi dan petang, dan jangan palingkan kedua matamu, ya, dari mereka hanya karena menginginkan perhiasan dunia. Jadi wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayati dunia. Ini terjemahnya juga begini. Mana? Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami, bukan yang di atas ini. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia sama. Ya, jadi janganlah kedua matamu. Ya. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayati dunia wala tuti', dan jangan mengikuti, jangan ikut siapa? Man aghfalna, orang lalai dari kami, kalbunya. Siapa orang kalbunya datang yang lalai daripada kami? Ya ini berdoa tetapi dunia diminta, zinatal hayati dunia. Ya mobil lah diminta, rumah lah diminta. Ya padahal fakta menunjukkan di dunia ini mayoritas orang di dunia ini dapat rumah bukan karena doanya, bukan karena dia berdoa seperti kita, tapi karena kerja kerasnya. Ya. Jadi Tuhan mengatakan wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayati dunia. Wala tuti', dan jangan kamu mengikuti, mentaati man, orang yang aghfalna, yang telah kami lalaikan kalbunya. An dzikrina, dari mengingat kami. Wattabahawahu, dan hanya mengikuti hawa nafsunya. Apa namanya hawa nafsunya? Egonya, keakuannya tadi. Wakana, dan adalah amruhu, urusan orang seperti itu, furta, adalah kacau balau. Furta itu kacau. Jadi Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kalau kita mau lihat apa sih yang menyebabkan kok terjadi banyak orang bunuh diri, korupsi, banyak orang membunuh yang lain. Kita lihat ini baru aja kejadian. Kita dengarkan seorang kepala cabang bank diculik baru dibunuh. Dan itu beberapa sebelumnya juga terjadi seperti itu. Perempuan paling sering kita lihat, ya, dibunuh, dibakar di kosannya dan sebagainya. Banyak sekali kejadian. Nah, kesimpulannya kenapa terjadi seperti ini? Banyak orang melakukan kejahatan karena apa namanya, karena apa itu sudah terkontaminasi oleh main judi online, sudah edik judi online. Ya.
Kenapa bisa seperti itu? Al-Quran menjawabnya sederhana sih sebetulnya. Karena kalbunya lalai daripada wajah Allah. Apa yang menyebabkannya lalai? Ini sih zinatul hayati dunia. Perhiasan dunia berdasarkan ayat ini. Kita lihat kemarin ada wakil menteri ditangkap. Coba kita tanya, kenapa kira-kira? Ya karena yuridu, karena dia laki-laki ya yuridu. Mereka ingin. Yuridu zinatul hayati dunia. Karena dia ingin mendapatkan perhiasan dunia. Ya. Jadi turidu atau yuridu zinatul hayati dunia. Hanya karena menginginkan perhiasan dunia. Ya. Jadi awalnya dari situ Pak sekali. Jadi sumbernya dari sana masalah. Makanya Al-Quran itu berbicara masalah hati paling banyak. Karena di situ sumber dari segala malapetaka sebetulnya. Ya. Jadi la tuti man aghfalna qalbah. Suara Ustadz hilang ya? Iya, hilang yuk. Iya, hilang. Iya, sama hilang. Mohon maaf jemaah sekalian ya tadi terpental keluar ya. Kita masuk lagi. Ya. Jadi kita lihat contohnya gini. Jadi kalau kita yang telah berjanji untuk irfan apa itu namanya itu untuk menghadap kepada Allah, ya tentu salah kalau ini kita langgar. Tapi kalau orang itu tidak berniat untuk sampai kepada Allah tentu tidak salah kan gitu. Contohnya lagi adalah kalau orang non-Islam, katakanlah orang Kristen, orang Katolik tidak salat 5 waktu, salah atau tidak? Jawabannya tidak karena dia tidak berikrar untuk melaksanakan Islam. Ya, jadi karena dia tidak berikrar, ya tentu tidak salah. Jadi orang Nasrani, orang Kristen itu atau orang Hindu Buddha kalau tidak salat ya tidak salah. Tidak salat 5 waktu maksud saya. Nah, tapi kalau kita yang sudah berikrar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah baru tidak salat, nah itu salah. Karena itu kita sudah ikrarkan. Begitu kita menyatakan diri Islam ya kewajiban kita adalah salat. Nah, jadi itu contoh-contohnya. Ya. Contoh misalnya apakah salah seseorang itu tidak apa namanya tidak ikut kuliah kalau dia tidak terdaftar di perguruan tinggi itu? Ya tentu tidak salah, dia tidak terdaftar kok, gitu. Tapi kalau dia terdaftar ya salah. Nanti kalau sudah sekian persen tidak hadir ya dikeluarkan. Jadi seperti itu jelas. Jadi kita lihat ada faktor-faktornya. Nah, supaya kita bisa memahami bahwa boleh jadi kesalahan tadi itu pada levelnya Adam, pada level seorang nabi, pada level seorang itu. Kita sebut dengan kesalahan dalam tanda petik. Ya, seperti itu. Nah, jadi kita kembali lagi ke sini. Jadi kita teruskan. Belum ada screen-nya. Oh, belum ada ya? Ya. Ini screen sudah ada ya? Iya, sudah ada. Nah, baik. Nah, jadi kita ulangi lagi. Jadi antara lain kesalahan Adam tentu berbeda dengan jenis kesalahan selain beliau, selain kita. Saya selain Nabi. Beda dengan kita. Mungkin saja kesalahan itu adalah sejenis kesalahan yang wajar. Maksudnya bagi kita wajar. Tapi bagi dia salah. Ya. Atau kesalahan yang timbul akibat perhatian sejenak kepada kemajemukan alam ciptaan. Contohnya misalnya gini.
Kalau kita orang awam, orang biasa, berkata-kata kasar, maksudnya kasar itu berbahasanya kasar, bukan berbahasa buruk ya, kasar maksudnya menye- me- me- menye- me- menyebut apa namanya, eh, hal-hal yang apa ya, yang akrab dengan teman itu mungkin biasa. Tapi kalau dengan pimpinan itu kan salah misalnya gitu. Atau pimpinan bicara ke masyarakat tentu beda ya, seperti itu. Jadi bahasa itu punya tingkatan-tingkatan juga, punya grade-grade juga ya. Atau kesalahan yang timbul akibat perhatian sejenak. Jadi bisa ya. Jadi wajar karena levelnya beda. Yang kedua adalah karena sedikit saja ya, berdasarkan buku ini. Ada tiba-tiba muncul perhatian sejenak kepada kemajemukan alam ciptaan. Alam ciptaan yang tadi disebut di dalam ayat ini dengan zinatal hayatad dunia. Zinatal hayatid dunia ini. Turidu zinatal hayatid dunia ya. Karena menginginkan perhiasan dunia ya. Ya, kalau kita orang awam seperti kita, apa yang salah kalau kita menginginkan perhiasan dunia? Kan tidak salah. Tidak salah kalau kita misalnya berpikir untuk beli mobil, kan tidak salah. Tapi kalau tadi kita katakan kalau sudah bersuluk, ya tentu salah. Ya, seperti itu. Turidu zinatal hayatid dunia. Nah, baru kemudian mana tadi, mungkin saja kesalahan itu adalah kesalahan wajar atau kesalahan yang timbul akibat perhatian sejenak kepada kemajemukan alam ciptaan. Yang kita sebut tadi dengan zinatal hayatid dunia. Yang merupakan pohon alam fisik. Ya. Jadi pohon alam fisik itu adalah alam materi, alam majemuk. Ya. Atau kesalahan yang timbul akibat perhatian sejenak kepada kemajemukan. Sama tadi nih ya. Sejenak kepada kemajemukan alam ciptaan. Ataukah kemajemukan nama-nama ilahi juga begitu. Nah, jadi ini tentu lebih tinggi lagi daripada ini. Ya kita lihat di sini ada tiga kemungkinan kata Imam Ghazali di sini. Ya. Pertama adalah kesalahan yang wajar. Ya. Yang kedua adalah kesalahan, ya, mana lagi, akibat perhatian sejenak. Akibat perhatian sejenak kepada kemajemukan alam ciptaan. Ya. Yang ketiga adalah akibat perhatian sejenak kepada kemajemukan nama-nama ilahi. Ya. Kan tentu lebih tinggi lagi nih ya. Kesalahan wajar di bawah, di tengah-tengah ini adalah ke alam ciptaan. Ya. Kemudian yang ketiga malah kepada nama-nama ilahi. Ya, artinya bahwa tertarik hanya kepada salah satu nama Allah saja. Padahal kan tidak boleh, karena nama Allah itu satu kesatuan. Semua nama-nama Allah yang banyak itu, yang biasa disimbolkan dengan 99, itu adalah bermula dari satu. Jadi dia dari yang satu, zat yang satu, dia. Ya, yang kita panggil dia atau engkau, anta. La ilaha illa anta. Nah itu yang kita sebut anta atau dia, apapun namanya, entah Allah atau apa. Nah itu hakikatnya satu, tunggal. Kul huwa Allah. Dia itu adalah satu. Ya. Jadi tidak ada yang lain selain daripada dia. Nah begitu kita tertarik pada hanya nama-nama tertentu saja, ini itu termasuk kesalahan. Ya. Dia cuma tertarik berzikir tentang Al-Ghani, 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 supaya harapannya kaya raya. Nah, itu, ya. Hanya supaya gak rezekinya lancar, Al-Ghani, 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 gitu saja. Zikirnya cuma Al-Ghani, 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 tidak salah, tetapi dari sisi penyebutan tidak salah, tapi kalau dilihat daripada konteks keseluruhan salah. Ya. Nah, ini yang ketiga nih. Nah, karena kalau kita sudah sirna, fana ke dalam diri, artinya kan tidak ada lagi kemajemukan, yang ada hanya satu dia. Ya. Bahkan ketika kita sudah melebur ke dalam, tidak ada lagi kata dia. Karena penggunaan kata dia dan anta itu adalah masih jarak ya. Kalau kita mengatakan dia ya, kan kita di sini, kita, jadi kita sebut di sini. Jadi kita di sini manusia ya, kita. Kalau kita berbicara tentang ya dia artinya kita ada di sini, dia di sana kan begitu. Kemudian kita di sini, ya. Kita menyebut anta, itu engkau ya, kau.
engkau ya. Di engkau di sini ya. Nah, ini kan masih ada jarak. Di sini ada dua entitas di sini. Ya, yang pertama adalah ini, yang kedua adalah ini. Ya. Jadi kalau menggunakan bahasa ini masih ada jarak saya dan dia, saya dan engkau, kamu gitu. Terus ada dua di sini saya, dan karena begitu ada dia pasti ada saya yang berkata dia. Karena dia itu dikatakan oleh saya. Kalau bukan dikatakan saya, bukan dia kan. Kan dia ini adalah disebut dia kalau ditilik dari sisi pembicara, mutakallim namanya. Pembicaralah yang jadi patokan sehingga ada seseorang yang disebut dia. Itu ketika pembicara itu tidak berbicara kepada seseorang, tetapi kepada orang yang ada di depannya, maka yang tidak ada di situ disebut dengan dia. Kalau seseorang itu bicara kepada orang lain yang ada di depannya, namanya anta. Jadi patokannya, parameternya adalah di sini, kita, saya di sini. Ya. Nah, kalau ini semuanya lebur, ya, dia dan anta sudah lebur, apa yang ada? Yang ada adalah ana, aku saja. Yang ada hanya satu saja. Yang ada hanya ana, ya ini. Ana saja ya. Cuma satu saya yang ada, anak. Ya, tidak ada lagi yang lain. Makanya kita sebutkan dialognya dengan Tuhan, dengan Nabi Musa kan adalah Nabi Musa harus menghilangkan ya kata kita yang berkata dia kepada Allah dan kita yang berkata anta kepada Allah. Pada saat itu Allah mengatakan innani ana Allah. Jadi di situ Allah mengatakan innani ana Allah la ilaha illa ana. Nah itu dia. Yang ada hanya aku, tidak ada lagi yang lain. Nah, ketika kita masih membuat seperti ini ya salah kamu gitu. Karena orang yang sudah fana tidak tidak boleh lagi berkata dia. Karena kalau ada orang mengaku fana tapi berkata dia, ya berarti bohong namanya kan. Kan kalau kita sudah fana hilang dalam diri dia kan tidak boleh berkata dia lagi. Ya siapa yang kita katakan dia kalau yang berkata adalah kita yang bersama dia. Ya kan tidak mungkin. Kita yang sudah menyatu dengan dia nggak bisa berkata dia lagi gitu. Ya. Nah jadi saya kira mudah-mudahan bisa dimengerti. Jadi akibat perhatian sejarah kepada kemajemukan nama-nama ilahi setelah dia tertarik ke dalam kesirnaan diri al-fana az-zati. Jadi, kalau kita sudah tertarik ke sini, al-fana itu lenyap, hilang, binasa ke dalam ketunggalan zatnya. Bagaimanapun juga, kesalahan seperti itu tetap tidak patut bagi hamba seperti Adamnya. Jadi, tidak patut bagi Adam. Baik kesalahan karena tadi, ini agak wajar, kesalahan karena berpaling sejenak kepada ciptaan dunia, keindahan dunia, atau tertarik kepada kemajemukan nama-nama Allah. Jadi maka disebut dengan salah. Ya. Jadi kesalahan seperti itu tetap tidak patut bagi hamba seperti Adam alaihissalam yang merupakan manusia pilihan. Jadi karena dia manusia pilihan yang telah diistimewakan Allah dengan kedekatan al-qurb dan kesirnaan diri al-fana az-zati. Sudah sampai mencapai kedekatan dalam pengertian sudah tidak ada jarak, al-qurb ya, sudah mencapai derajat al-qurb, kedekatan dan kesirnaan diri. Kesirnaan diri. Dan sudah dengan al-fana az-zati. Sudah hilang. Kita bahkan tidak punya zat. Yang ada hanya Allah. Zat itu kan tunggal. Zat itu tunggal. Artinya tidak boleh ada zat yang lain. Karenanya, berdasarkan kecemburuan cintanya, Allah mengumumkan dan mengumandangkan kemaksiatan dan kesesatan Adam alaihissalam ke seluruh alam dan melalui lidah para nabinya. Allah berfirman, dan Adam telah melanggar perintah Tuhannya hingga tersesatlah dia. Surat Taha 121. Jadi seperti itu. Jadi surat Taha 121. Jadi kita mulai dari sini dulu ya. Fawaswasa ilaihi syaitan. Syaitan membuatnya waswas. Tadinya dia yakin di sini, dia yakin di atas ini. Nah sekarang dia secaranya syaitan masuk tidak langsung disuruh, dibikin waswas dulu.
Jadi orang itu tidak cocok kalau perisi setan ya. Setan tidak langsung katakan, jangan salat, enggak begitu. Dia katakan percuma lo salat. Ya, kalau masih suka ngibul kamu gitu. Oh, iya juga ya. Udahlah nggak usah salat, ngibul aja kamu gitu. Karena kan percuma salat. Percuma salat kalau kemudian suka bohong kamu gitu. Ya udahlah kalau gitu nggak usah salat daripada melakukan dua kesalahan. Ya udah satu aja. Nah, padahal itu caranya iblis membuat was-was. Padahal kalau kalau dia tidak salat, bohongnya bisa banyak. Ya. Ngibulnya bisa banyak. Dengan salat masih ada bentengnya sedikit, masih ada stopper, ya, masih ada remnya sedikit. Ya. Kalau tidak ada sama sekali, udah lebih parah lagi, bablas, ya, gitu. Jadi dengan demikian, tapi itulah caranya iblis, dibuat was-was dulu orang. Ya. Bawa suasa ilahi syaitan, syaitan buat was-was kepadanya. Lalu kemudian iblis berkata, syaitan berkata, ini caranya membuat was-was. Ya Adam, wahai Adam, hal dulu kah, apakah engkau ingin saya tunjukkan, hal dulu kah, apakah engkau saya ingin tunjukkan ala syajaratin kepada suatu pohon al-khuldi yang membuat kamu kekal. Khuld itu kekal, ini eternity. Jadi hal adulluka ala syajaratil khuldi. Inginkah kamu saya tunjukkan kepada satu jenis pohon yang membuat kamu kekal di dalam surga, di dalam kenikmatan. Wah mungkin dan kamu akan menjadi raja. Layablah yang tidak akan pernah rusak, tidak akan pernah terkalahkan, tidak akan pernah berhenti jadi raja. Ya tentu tiba-tiba seorang mengatakan, iya dong kamu gitu. Ya. Dan ingat, setan tidak bermanfaat sebagai setan, dia sebagai malaikat juga. Makanya kan dikatakan, kalau bukan lil malaikat kepada malaikat, dia nampak sebagai malaikat. Ya. Maka kemudian ada mengatakan dia juga, apalagi ini kan dia malaikat, udah kita percaya begitu saja, nah begitu. Ya. Ingat kebanyakan orang tertipu itu dalam hal scamming itu adalah karena pertemanan, ya, pertemanan. Ya. Maka kemudian keduanya memakan, itu kan dari was-was ini, lalu kemudian fa'akala, ya. Dan iblis memberi nama pohon itu bagus, syajaratul khuldi, makanya disebut dengan buah khuldi. Ya. Buah kekekalan, artinya kalau kau makan, kamu kekal. Ya, kamu gitu. Kalau kau tidak makan, kamu tidak kekal. Nah, kan terbalik tuh. Nah, namanya was-was, menjadi bingung, menjadi confused. Ya. Maka oleh sebab itulah, ya, iblis mulai was-was, mulai bimbang di sini. Lalu kemudian keduanya memakan, fa'akala, keduanya memakan. Ya. Jadi ingat, di dalam Islam itu tidak ada tuduhan kepada perempuan. Kalau di cerita-cerita yang ada di sebagian Islam itu kan dikatakan bahwa Hawa tergoda, dia memakan buah itu, habis itu dia juga berikan kepada suaminya kan begitu. Perhatikan ayat ini, keduanya memakannya fa'akala. Karena keduanya sama-sama manusia, beda cuma jenis kelamin. Tapi sama-sama jiwanya sama, tubuhnya sama. Kebutuhan tubuhnya sama, sama-sama pengen makan, sama-sama pengen minum gitu. Sama-sama butuh tempat tinggal. Jadi fa'akala, maka kemudian keduanya makan minha dari pohon itu. Dari syajaratul khuldini, ya. Fabadat, maka kemudian nampaklah. Fabadat lahuma sawatuma. Maka aurat atau rahasia keduanya terbuka, tersingkap. Watafiqa yakhsifani alaihima. Maka kemudian mereka berusaha keduanya, mati menunjukkan keduanya berusaha untuk yakhsifani alaihima min warakil, menutupnya dengan cepat min warakil jannah, dari daun-daun sorga. Nah, apa yang terjadi? Wasa Adam. Nah, ini apa yang terjadi? Adam tidak, ya, mematuhi dia, apa namanya? Adam mendurhakai. Kalau di sini kita mendurhakai. Adam mendurhakai Rabbah Tuhannya, fagawa, maka tersesatlah dia. Ingat, tersesatlah dia. Kenapa? Karena dia tidak pantas, levelnya tidak di situ. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita memakan buah khuldi ini ya makan dunia sah-sah saja. Tapi kalau sudah level dia tidak boleh. Ya. Makanya nabi-nabi itu nggak ada yang pernah berpikir ke situ. Seperti itu. Nah, jadi inilah contoh. Jadi kita sudah lihat ya berdasarkan petunjuk ayat ini.
Dengan demikian, mestilah ada penyucian dan peringatan bagi Adam dan anak keturunannya yang bertempat di tulang rusuknya dan terlibat dalam kesalahan Adam. Tulang rusuk artinya tulang sulbi. Ya. Kalau tulang rusuk itu kan dari mana ya? Dari hadis atau dari mana? Karena di Quran itu tidak ada kata tulang rusuk sebetulnya. Ya. Yang ada itu adalah bukan tulang rusuk disebutnya. Ya, coba kita lihat sini. Coba Bapak Ibu sekalian perhatikan surat At-Tariq. Ya. At-Tariq. Tadi At-Tariq. At-Tariq. Ini dia surat 86. Ya. Ini At-Tariq surat 86 ayat 1. Ayat ke bawahnya ya. Ya, kita lihat sini. Ayat 5. Allah berfirman, "Falyanzuril insanu," maka hendaklah manusia itu memperhatikan, melihat dengan saksama, mimma khuliqa, dari mana dia diciptakan. Jadi mimma khuliq, dari mana dia diciptakan. Dikatakan khuliqa mimma indafiq. Ya, al-insan manusia itu diciptakan min dari ma'in air dafiqin yang terpancar. Yang terpancar. Khuliqa min ma'in dafiqin, yang terpancar. Dari mana? Yakhruju, yakhruju yang keluar, mimbain diantara as-sulbi wa taraib. Nah, as-sulbi wa taraib. Ya, jadi kita dari sini bukan hanya tulang rusuk di sini, memang ada di sini tulang rusuk ya. Tulang dada disebutnya, tapi ada juga di sini as-sulb wa taraib ya. Jadi dengan demikian kita sebut saja tempat penyimpanan diri manusia yang kalau kita baca dalam bahasa apa namanya pengetahuan modern itu di bagian belakang ya. As-sulbi wa taraib, bagian sulbi dan taraib. Nah, jadi saya kira itulah apa namanya yang kita bisa lihat daripada manusia. Nah, jadi manusia itu dari sana. Jadi katakan mestilah ada penyucian dan peringatan bagi Adam dan anak turunannya yang bertempat yang ketika manusia belum lahir di dalam tulang rusuknya. Nah, ketika kita masih berada di dalam as-sulbi wa taraib kan belum bisa disebut apa-apa. Jadi kalau kita ada di sini belum bisa disebut apa-apa. Lam yakun syai'an madhkura, kan itu kata surat apa itu, surat Al-Insan. Al-ata alal insani hainu minad dari lam yakun syai'an madhkura, dan seterusnya. Manusia itu pernah tidak bisa disebut apa-apa ya. Jadi pada saat itu lam yakun syai'an madhkura, belum bisa disebut apa-apa ya, karena kalau begini ya yang ada adalah sulbi dan taraib, tidak ada yang lain ya, sulbi dan taraib. Jadi artinya ya tidak bisa disebut A, B, C, D, kecuali kita sebut dengan sulbi dan taraib. Nah, jadi seperti itu. Jadi dengan demikian, nah kita tidak tahu siapa diri kita di sini ketika ada di sini. Kan? Ya, jadi di sini katakan, jadi hendaklah ada penyucian dan peringatan bagi manusia keturunannya yang bertempat di tulang rusuknya dan terlibat dalam kesalahan Adam. Di kata pembersihan ini adalah membersihkan tubuh kita, tubuh sebuah orang tua terutama, supaya jangan sampai kalau misalnya dia ingin masih punya anak, ya dia bersih. Ya. Jadi kan penjelasan ini mengatakan bahwa harusnya kalau kita punya anak, harusnya sejak dari awal. Jadi kata orang, bukan mendidik anak sejak di buayan saja, tetapi didiklah anaknya sejak 25 tahun sebelum lahir. Kira-kira gitu. Kenapa? Karena rata-rata kan orang menikah umur 20-an. Jadi, bahkan anak turunan ini terlibat dalam kesalahan beliau saat mereka keluar dari tulang rusuknya dan menetap dalam fisik ini. Ya. Inilah yang menyebabkan nanti permusuhan. Jadi permusuhan itu muncul dari sana yang kita bicarakan tadi. Sumbernya, masalahnya dari situ. Ya. Kita lihat masalahnya dari situ. Kita ambil Quran ini. Ya. Kita lihat ya dari surat Al-Baqarah ayat ini. Fa'azallahuma syaitan, lalu kemudian syaitan menggelincirkan keduanya anha, daripadanya, dari sorga.
Fakhrajahuma, lalu kemudian syaitan berhasil mengeluarkan keduanya mimma kana fi, dari keadaannya semula. Wa qulna, dan kami berfirman, ihbitu, turunlah, ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian terhadap sebagian lain akan bermusuh-musuhan. Jadi akibat turun di sini, turun dari mana tadi? Dari suasana, ya turun dari, kalau kita bawa tadi ke sini, ingat, kalau kita tinggalkan lagi nih, kita bawa supaya jangan membuka-buka. Karena kita lihat di sini nih ya. Kita tadi lihat surat ya 18 ayat 28 tadi. Nah, wala tadu ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Begitu kita turidu zinatal hayatid dunya, maka kemudian lahirlah di sini. Di mana tadi? Lahirlah di sini tadi ya. Yaitu aduun. Maka ba'dukum li ba'din aduun. Inilah terjadi peperangan, terjadi pertumpahan darah, tadi orang diikat dan sebagainya, baru dibuang setelah dibunuh. Ya. Walakum fil ardi, dan kalian akan tetap tinggal di muka bumi, mustaqar, sebagai tempat menetap. Dan di bumi itu mata'un ilahin, ada kesenangan sampai waktu tertentu. Wa mata'un ilahin, ada kesenangan sampai batas waktu tertentu. Nah, jadi saya kira sudah jelas ya. Kita kembali ke sini. Jadi kesalahan Adam ini sebenarnya memiliki berbagai tingkatan dan manifestasi. Tingkatan pertamanya adalah tawajuh kepada kemajemukan nama-nama ilahi, dan puncak manifestasinya adalah memakan buah dari pohon terlarang itu. Jadi paling awal mulai daripada ketika tawajuh menghadapkan wajah kepada kemajemukan, ya, bukan kepada keesaan ketunggalan. Sehingga kemudian puncaknya adalah ketika memakan buah pohon terlarang itu. Bentuk gaib dari pohon terlarang itu memiliki beragam jenis buah, bentuk gaibnya, bentuk manawinya. Ya, memiliki beragam jenis buah dan bentuk fisiknya, gaibnya lawannya fisiknya, tak lain adalah alam material dan berbagai urusan di dalamnya, seperti itu. Sesungguhnya cinta dunia dan cinta diri, ingat. Jadi inilah penyebabnya. Cinta dunia dan cinta diri. Yang terus ada dalam anak keturunan Adam adalah pengaruh dari kecenderungan Adam pada pohon itu. Artinya bahwa ada sesuatu yang sifatnya bawaan, itu kan fitrah manusia. Nah, tetapi kita diberikan pilihan, salah satu isi fitrah itu pilihan. Jadi adalah pengaruh dari kecenderungan Adam pada pohon itu dan tindakannya memakan buahnya. Jadi kecenderungan. Jadi kita ulangi lagi, ya, sesungguhnya cinta dunia dan cinta diri yang terus ada. Ini sumbernya di sini. Dan ini muncul dari pengaruh dari kecenderungan Adam pada pohon itu dan tindakannya memakan buahnya. Ya. Dengan demikian ditetapkannya cara penyucian, pembersihan, tohara, salat, dan puasa bagi anak keturunan Adam agar mereka bisa keluar dari kesalahan sang bapa, dan asal-usul mereka semua dalam beragam tingkatan yang selaras dengan berbagai tingkatan kesalahan yang telah diperbuat. Kata-kata sang bapa di sini jangan bayangkan bahwa ini adalah yang dimaksud ini sama dengan dosa turunan, bukan. Tapi maksudnya memang manusia ini setelah kita ada di muka bumi ini kan indah. Coba kalau kita masuk ke kebun yang besar, di sana ada buah-buahan, itu pasti kita ingin memakannya. Kita tergiur, ya, air liur kita keluar. Kata-kata tergiur itu pengen memakannya. Kenapa? Karena kita ada di dunia, dan di dunia ada pohon-pohonan. Ya. Kalau kita ke laut melihat ikan-ikan, kita pengen terjun untuk mengambilnya. Begitulah seterusnya. Ya. Nah, sehingga dikatakan di sini ada tindakan untuk memakan buahnya. Dengan demikian supaya tidak terjadi ini ditetapkanlah penyucian, pembersihan, tohara dan sebagainya. Ya, dan inilah yang dimaksud di dalam ayat ini. Ya. Di dalam tadi, ya, mana tadi, mereka semua beragam tingkatan keluar dari kesalahan dan tadi
penyucian ya. Ini penyucian ada di sini surat Al-Baqarah ya. Ini surat 2. Ayatnya 223. Dia 222 tadi ini. Nah, di sini belakangnya ada kata-kata Innallaha, sungguhnya Allah yuhibbut tawabin. Ya. Allah mencintai orang-orang yang selalu bertaubat. Kenapa? Karena selalu bertaubat artinya selalu begitu terjadi deviasi balik lagi, itu namanya taubat. Jadi bertaubat itu terus menerus, karena begitu kita keluar masuk lagi, sehingga selalu berada di track yang benar, on the right track. Ya. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai jadi orang selalu mensucikan dirinya. Jadi yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Melakukan upaya kembali ke jalan yang benar dan mensucikan dirinya. Inilah yang diinginkan oleh Allah SWT. Kenapa? Ya karena kita senantiasa bisa terbawa keluar oleh keindahan dunia. Begitu juga bisa kita memakan buah-buah yang banyak kotorannya, dalam tanda petik hal-hal yang merusak kesehatan kita, terutama kesehatan jiwa, sehingga kita harus mensucikan diri. Maka kesimpulan ayat ini menarik. Inna Allah, sungguhnya Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang selalu bertaubat dan mencintai orang yang selalu mensucikan dirinya. Makanya tadi kita lihat di dalam surat ini, surat yang ke-89 ini. Surat Asy-Syams ya, ini surat 91 bukan 89. Nah, kita lihat di sini ayatnya 7 ya. Wa nafsi wa masawaha, demi nafs dan apa-apa yang membentuk keduanya, yang membentuk nafs. Falhama, Allah mengilhamkan kepada jiwa nafs itu fujurah taqwa. Tadi kita sudah terangkan, terutama tadi sore. Fujurah taqwa. Tapi apa kata Allah? Pada aflaha man zakaha. Maka beruntunglah orang yang zakaha, mensucikannya, mensucikan jiwanya. Wa pada khaba, dan sungguh merugilah man dasaha. Nah, inilah dia. Kalau istilahnya tadi Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mutatahhirin sini ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Beruntung orang terus menjaga kesucian jiwanya dan merugilah orang yang mengotorinya. Jadi seperti itu. Jadi demikian pula semua jenis kemaksiatan kalbu merupakan efek-efek dari keberadaan pohon tersebut, yaitu pohon duniawi, keindahan dunia tadi. Ya. Makanya kan kalau kita lihat tadi ayatnya tadi itu surat berapa tadi ya? Tadi yang kita baca tadi dari atas ini. Surat Taha 121 tadi ya. Nah, kalau kita bawa ke 121 surat Taha 121. Jadi dikatakan tadi sini ya, wa asa ada merabbau fagawa, maka dia tersesat. Kalau kita bawa ke sini ya. Dengan demikian ditetapkannya cara penyucian, pembersihan tahara sebagaimana tadi dibahas ini. Ya. Semua jenis kemaksiatan roh bermuara pada keberadaan pohon itu. Jadi semuanya ke situ. Ya. Kepada apa? Ini tadi. Ya, menghendaki perhiasan dunia sehingga kemudian mereka tersesat. Ya. Fa'akala, lalu dia kemudian memakan. Apa tadi itu tadi? Zinatal hayati dunia. Zinatal hayati dunia. Jadi begitu dia makan perhiasan dunia, maka kemudian nampaklah aurat keduanya. Makanya iblis nanti berjanji, kita dibawa ke sana. Ya, ini kita bisa lihat di dalam surat Al-Hijr. Surat yang baru kita bahas ya. Surat Al-Hijr ayatnya sekitar 39. Ya. Katakan gini, Pala iblis berkata, Rabbi wahai Tuhanku, bima agwaitani, karena kamu telah memvonis aku tersesat,
La uzayyinanna, maka saya akan menghiasi. Uzayyinanna, menghiasi. Ingat tadi kata zinatal hayati dunia. Saya akan mengindahkan. La uzayyinanna lahum, bagi manusia, fil ardi, di muka bumi. Saya jadikan indah kehidupan di muka bumi. Kalau tadi di dalam surat Al-Kahfi disebut dengan zinatal hayati dunia. Surat Al-Kahfi tadi. Surat Al-Kahfi, ya, kita ke surat Al-Kahfi dulu. Surat 18. Ayatnya tadi 28. Ini kata-katanya adalah wala ta'du ainaka anhum. Jangan palingkan matamu dari mereka, dari orang yang menyeru Tuhannya pagi dan petang. Turidu zinatal hayati dunia, hanya karena menginginkan zinatal hayati dunia. Kata zina di sini digunakan juga di sini. Ya. Nih. La uzayyinanna, saya akan jadikan indah bagi mereka fil ardi, di muka bumi. Ya. Kata-kata fil ardi di sini ada tentu yang dimaksud adalah di sini. Ya. Zina al hayati dunia, kehidupan dunia. Jadi ujung-ujungnya di situ. Nah, jadi kalau kita kembali ke sini simpulkan, dengan demikian pula semua jenis kemaksiatan kalbu merupakan efek-efek dari keberadaan pohon tersebut, sehingga jelas diperlukan suatu cara penyucian khas yang berbeda pada setiap tingkatan. Semua jenis kemaksiatan roh bermuara pada keberadaan pohon itu, sehingga diperlukan suatu cara penyucian yang khas baginya. Penyucian organ-organ fisik sebenarnya menggambarkan tingkat-tingkat kesucian kalbu dan roh, ya, kalangan manusia yang sempurna. Sedangkan bagi kalangan ahli suluk, penyucian, ingat ahli suluk kita sudah bicara di sini sebelumnya. Bagi ahli suluk, ya, penyucian organ-organ fisik itu merupakan kewajiban dan pengantar menuju kepada penyucian kalbu dan roh mereka. Jadi hanya merupakan pengantar. Jadi menyucikan organ-organ fisik itu hanya merupakan seperti tangan, kaki, dan sebagainya. Itu hanyalah merupakan pengantar, introduksi menuju kepada penyucian kalbu dan roh mereka. Nah, jadi jemaah sekalian, ini yang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini. Hari ini tanggal 23 bulan 8 25. Ya, mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Nur. Assalamualaikum Muhammad wajib baik Ustaz. Astagfirullahaladzim. Selamat. Ustaz, dalam filsafat kehidupan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka penyatuan ni kalau kita cantum dengan kelas tadi siang Ustaz, maka apa tu gradasi kita bila sampai kepada raji'un itu sendiri. Yang dalam konteks malam ni ialah apa tu fana zati tadi. Maka di mana aku tadi compare dengan dia yang berbentuk innani ana. Barakallahu. Afwan Ustaz. Baik, jadi cuma sekali bahagia kita lihat di sini nih. Kita gambarkan dulu di sini. Nah, jadi kita tuliskan di sini, kata-kata di sini adalah Allah, ya. Ya, Allah, ya. Kemudian di sini kita lah, kita sebut saya kita manusia, jadi manusia di sini. Sini adalah manusia. Ini manusia. Nah, tentu manusia dengan alam semestanya, tapi kita persikat dengan manusia. Kata-kata innalillah itu adalah ini. Kita dari sini, dan kita harus kembali lagi ke sana. Ya, ini dia. Nah, yang bisa menempuh perjalanan ini hanya kita manusia. Karena manusia tadi malam, dari tadi sore kita sudah lihat, di sini ada, ya, manusia ini terbagi dua di sini. Di manusia di sini, ya, terbagi dua. Ya, terbagi dua. Di sini ada rohnya, rohku, jadi kita sebut saja rohku kata Tuhan. Ya. Di sini ada jasad tubuh,
ada tubuh. Jadi sore kita terangkan tubuh ini adalah merupakan gradasi paling di bawah karena materi fisik. Sedangkan ini adalah gradasi paling di atas, di bawahnya Tuhan. Karena menggunakan kata roku. Ingat, kalau alam semesta ini Tuhan tidak pernah mengatakan alamku. Coba deh baca Al-Quran. Tidak pernah Tuhan mengatakan ini adalah kerajaanku. Nah, begitu. Yang ada adalah kerajaan saja. Tapi kalau roh ini menggunakan kata aku. Jadi yang sering atau yang biasa di aku Allah dalam Al-Quran itu adalah rohku, hambaku itu ada abadi, hambaku. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya atau biadaya dengan tanganku itu ada. Tapi kalau misalnya bumiku nggak pernah ada kata-kata ardi. Yang ada adalah ardullah, bumi Allah. Tapi dia menggunakan kata aku nggak ada. Yang ada adalah rohku. Nah, jadi manusia seperti ini. Maka karena duanya ini, ya ingat, roh ini menarik orang ke atas. Roh ini menarik orang ke atas. Jadi roh inilah yang menarik orang ke atas. Sedangkan ini menarik orang ke bawah. Nah, jadi dengan demikian kita bergerak ke atas ini karena dorongan dari ini. Jadi kita tertarik ke atas ini karena dorongan dari ini. Tapi kalau yang kuat ini kita tidak ditarik ke atas, kita ada ke bawah. Jadi nanti kita lihat innalillahi, sungguhnya kita semuanya dari Allah. Dari atas ke bawah bergradasi, namanya tashkik al-wujud. Kemudian dari atas ke bawah juga bergradasi, namanya haraka al-jauhariyah, gerakan substantif. Ini ke atas. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kita dari Allah dan kepada Allah kita kembali. Wa inna ilaihi rajiun. Nah, di sini ada yang menempuh ke atas ini, dengan sukarela. Nah, itulah yang disebut tadi suluk. Tapi orang yang tidak bersuluk, dia tetap kembali kepada Allah karena dari Allah, tetapi nanti tidak bisa masuk menyatu dengan dia. Kenapa? Karena dia telah menolak, dia telah menciptakan dualitas di dunia. Ada aku dan ada dia, ada aku dan ada engkau Tuhan, kamu gitu. Maka tadi kita katakan dia harus kembali kepada anak seperti dikatakan tadi Pak Nur, anak Allah. Nah, jadi harus menjadi anak. Nah, dengan demikian ketika dia bergerak ke atas ini, naik ke atas ini harus bergerak terus ke atas ya ini. Nah, sampai kemudian masuk di sini. Nah, ketika dia masuk di sini dia hilang, fana namanya. Ya, al-fana azati dia hilang. Yang ada hanya Allah, hanya anaknya Allah. Ya. Jadi anak kita di sini manusia hilang di sini. Yang ada adalah anaknya Allah. Ini adalah anak. Allah lah yang berhak mengatakan anak. Yang tadi ya dalam surat Taha dikatakan innani anallah la ilaha illa ana. Anaknya Allah saya. Anak kita hilang di sini. Kita leburkan ke atas sehingga yang ada hanya dia. Nah, inilah salah satu bentuk kata kembali ke atas setelah tadi jatuh ke bawah. Jadi kata ke bawah itu ke sini. Sekarang kita naik lagi dengan cara sukarela, maka dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah, harus redha. Kalau tidak redha ya kembali, tetapi kembalinya terpaksa, tidak mau kembali sebetulnya karena dia tidak percaya. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan tidak menerimanya dalam pengertian tidak menempatkannya di sekitar dirinya tetapi di neraka. Maka terjadilah penderitaan baginya. Penderitaan itu adalah jauh dari dia. Jadi seperti itu. Jadi inilah yang harus kita lakukan ke atas supaya anak ini muncul sendiri. La ilaha illa ana. Maka dikatakan innani anallah. Jadi innani anallah, ini anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Jadi yang namanya ibadah ke atas, yang namanya sholat juga menyatu dengan dia. Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mensaukan, menjangkarkan jiwanya kepadaku. Jadi kalau kita salat itu menjatuhkan sauh, menjatuhkan sangkar jiwa kita ke dalam diri Allah, nafsnya Allah. Nah, kalau kita sudah menjatuhkan jangkar kita di sini, karena kita belum sampai di atas,
ya paling tidak kita sudah bisa tarik diri kita ke atas. Jangkar atau sauh ya, Pak sekalian, di kapal itu ada namanya jangkar atau sauh. Ya. Jadi supaya perahunya itu tidak kemana-mana, tidak dibawa ombak atau angin, maka kemudian buang jangkar dulu, buang sauh. Ya. Sauh atau jangkarnya itu nanti tertancap di tanah, nah, sehingga kemudian dia bertahan kalau ada arus atau ombak. Nah, begitu kita mau jalan berlayar ditarik, dinaikkan itu jangkar. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi kita ini sholat membuang sauh di sini. Sehingga begitu kita keluar lagi, nah keluar lagi kita tetap teringat dengan ini, terjangkar hati kita ke sini. Makanya dalam surat surat Al-Jumu'ah dikatakan, kalau salat sudah ditunaikan tetap ingat kepada Allah. Ya, coba kita lihat di sini. Ya, kita lihat di surat Al-Jumu'ah. Surat 60 ya. Ayatnya 10. Ya. Faidha qudiyatis sholat, apabila telah menunaikan sholat atau salatnya telah ditunaikan, fantashiru, maka bertebaranlah fil ardi, di muka bumi, wa betagu, dan mencari min fadlillah, karunia Allah. Ya, jadi kalau sudah salat bertebaran di muka bumi, tapi ingat dalam bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah, wadzukurullah, tetap ingat kepada Allah katsira, sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun. Jadi seperti tadi, waktu kita salat kita membuang sauh di sini, jangkar di sini, begitu kita turun, karena kita belum permanen di sini, kita masih orang manusia biasa. Ketika kita turun ke sini, ya kita tetap terjangkarkan di sini. Jadi kita selalu ingat kepada Allah. Kalau bahasanya di sini, wadzukurullah katsiran la'allakum tuflihun. Walaupun kalian bertebaran di muka bumi, bertebaran itu ada yang pergi ke sawah, ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi ke laut, ada yang pergi ke markas tentara, ada yang pergi ke kantoran, ada yang pergi membuka kedainya, ada yang pergi membuka aplikasi saham dan kriptonya, macam-macam. Pokoknya bertebaranlah di muka bumi, tapi ingat, wadzukurullaha katsira, tetap ingat Allah banyak-banyak. Bagaimana bisa menyebut Allah banyak-banyak? Apabila pada saat kita salat tadinya menjangkarkan hati kita di sini. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.